9. Tahun ni pasport Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sela Ilmiah. Hai teman-teman, apa kabarnya? Semoga hari kalian selalu baik dan diberi keberkahan setiap harinya. Intermezzo sedikit, menurut kalian saya cocok pakai kacamata gini atau enggak? Kalau misal cocok, nanti di video-video selanjutnya saya bakal gunain kacamata lagi, oke? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Oke. Jadi di video terakhir saya reaction tentang gimana sih persiapan atau rencana apa aja yang dipersiapkan oleh pemerintah atau kerajaan Malaysia untuk memperingati bulan kemerdekaan ini gitu, untuk memperingati hari kemerdekaan Malaysia di tanggal 31 Agustus nanti gitu. Nah, ternyata setelah cari tahu tentang hal itu, saya secara tidak sengaja itu menemukan hal baru juga dari Malaysia yang ini merupakan salah satu hal positifnya. Dan apa itu? Yaitu mengenai paspor Malaysia. Wah, ini kita makin banyak reaksi video, jadi makin tahu banyak hal positif dari Malaysia, teman-teman. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung lihat video yang pertama. Oke. Pasport yang saya Fakta pegang tentang paspor merupakan antara Malaysia yang pasport korang tak pernah yang dengar. terkuat di dunia. Tahun ni pasport Malaysia terletak pada ranking ke-9 dunia dan ke-4 di Asia. Maksudnya kita boleh pergi ke kebanyakan negara tanpa keperluan visa. Dan ini merupakan satu kenikmatan yang tak ada pada semua negara. Terutamanya kalau kita nak bercakap dalam konteks negara majoriti orang Islam. Korang sendiri pun tahu kan betapa susahnya nak buat visa. Kena hantar dokumen, lepas tu nak melayan dengan kerenah staf kedutaan. Itu belum lagi kalau kita punya visa tu kena reject. Kan satu hal. Jadi kalau kita tak perlukan visa, esok nak pergi ke Bulgaria, hari ni kita boleh beli tiket kapal terbang, terus pergi. Tak payah nak pening-pening kepala dah. Antara faktor utama kenapa kita boleh masuk ke kebanyakan negara, terutamanya Eropah, tanpa visa adalah disebabkan diplomasi kita yang kuat. Yang kedua, disiplin. Pelancong kita sangat berdisiplin. Dan yang ketiga, kita ada rekod bersih. Dari segi jenayah antarabangsa dan sebagainya, kita tak seteruk negara-negara yang lain. Jadi orang rasa selesa dengan kemasukan kita punya pelancong. Oleh itu, jom, kalau pasport kita ni dah kuat, ayuh kita bina ekonomi kita. Kita fokus pada teknologi dan sains supaya kita pun boleh jadi sehebat ranking pasport kita. Oke. Ini bikin kaget banget ini. Kenapa kagetnya? Yang pertama karena saya dari kampung kan, jadi belum pernah ada kepikiran untuk membuat paspor gitu, atau istilahnya apa ya, kayak buat pergi ke luar negeri tuh seperti mustahil gitu loh. Kalau dulu ya, maksudnya masih kecil tuh masih mustahil gitu untuk pergi ke luar negeri gitu. Jadi baru familiar dengan paspor tuh sewaktu udah besar kayak gini. Nah, ini baru tahu kalau di Malaysia paspornya itu udah nomor 9 sedunia. Bayangin, itu negara-negara lain pasti kalah deh. Negara yang udah maju, negara maju tak kayaknya udah kalah daripada paspor Malaysia. Wah, bentar. Ini harus mengatur nafas dulu ya nih, saking kagetnya. Jadi setelah menyelesaikan kuliah S1 ini, pasti ada kepikiran untuk rencana untuk lanjut studi lagi ke luar negeri gitu kan. Sewaktu itu kayak waktu pikiran pendek saya itu seperti wah, gimana repotnya nanti ngurus paspor, ngurus visa, tinggal dan lain-lain gitu. Ternyata di sini paspor Malaysia kalau kita mau pergi ke berbagai negara itu tuh tinggal ya paspor aja gitu, nggak perlu pakai visa. Dan ada beberapa alasan kenapa paspor Malaysia itu punya kualitas yang tinggi gitu. Tadi yang pertama dijelasin sendiri sama warga Malaysianya tadi. Yang pertama itu disiplin tadi. Warganya tuh disiplin ketika mereka sedang
pergi ke sebuah negara itu mereka disiplin, kayak misal tidak melakukan tindak kriminal gitu, terus mematuhi protokol, kalau berwirausaha ya berwirausaha, kalau berwisata ya berwisata, kayak gitu. Terus sistem diplomatik pemerintahannya itu juga mungkin strategis gitu, sehingga dapat diterima dengan baik oleh negara-negara lain gitu. Itu kan pasti ada perjanjian kan sama negara-negara lain, jadi itu kayak mungkin karena sistemnya yang bagus, jadi oke, kita welcome sama negara ini gitu. Terus yang terakhir tadi itu tidak punya jejak kotor, atau mereka tuh bersih gitu, para pelancongnya tuh bersih. Ya tadi kayak tidak melakukan tindak kriminal dan lain-lain, tidak membuat jejak nama buruk lah yang bisa merugikan negara tersebut, dan sehingga membuat banyak orang tuh kesulitan gitu untuk berpergian ke luar negeri. Ya, apalah Indonesia ini. Terus tinggal banget. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Sad but true, tapi ini bener. Jadi itu dulu aku pernah tinggal di Malaysia selama 2 tahun. I was pretty naive and not that educated, and at that time I was talking about holiday plan and whatnot with my Malaysian friend. And then I just figure out that they don't need a visa for most of the places that they need to go. Jadi paspor mereka tuh peringkat 12 dan bisa akses 181 negara. Sedangkan paspor Indonesia ranking 67 dan bisa akses 76 negara. Bener gak sih? And I was like, lucky you. Oh my god, kita negara tetangga tapi kok nasib kita beda banget ya. Buat yang ngomel-ngomel nyuruh gue pindah warga negara, udah sih biarin aja, gue tetap cinta Indonesia kok. Gak apa-apa, kita emang lahir dengan privilege yang beda-beda. I'm just here to vent, to find my Indonesian buddies who are the same boat as me. Ya mungkin positifnya punya paspor yang lemah, kita tuh jadi sigap banget gitu kalau mau traveling. Cek expiration date, apakah paspor kita expiry-nya masih lama. Booking pesawat dari jauh-jauh hari, jadi suka dapat harga yang lebih oke. Booking hotel juga dari jauh-jauh hari, jadi ya mungkin kita dapat akomodasi option yang lebih oke. Mungkin. Ya udahlah, yang penting disyukurin aja prosesnya. Ya udah sih, itu aja dari aku. Lucu banget ini kayaknya kakaknya di sini, orangnya di sini kayak dia mau tetap bersyukur tapi kayak sedih juga gitu. Buat ngekspresiin tadi kayak ya udah deh, kamu emang beruntung lahir di situ gitu. Ya udah gitu, mau gimana lagi gitu. Kayaknya yang video ini dibikin waktu pasportnya tuh masih di ranking di 12 ya, 12 gitu. Udah bisa akses 180 sekian negara. Sekarang yang di video sebelumnya tadi itu udah di ranking 9 gitu guys. Jadi ya emang beruntung sih gitu. Ya, kita mau gimana lagi gitu ya, apalagi aku sebagai rakyat kecil gitu kayak ya bisanya sebagai rakyat ya bersikap baik aja kalau misal nantinya diberi rezeki buat bisa pergi ke luar negeri gitu guys. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. I don't know if you knew this as Malaysians, but apparently in our passport there are secret pages. I wouldn't say secret pages, but secret designs, and you can only see these designs under UV light. So recently a netizen discovered this, and if you use your UV light on your passport and you flip the pages, it is different monuments of Malaysia. You see a lot of mosques, you see our KL Tower. Oh wow! Look at this. So it literally lights up like in neon colors. Yeah, look at that. That's and really it's cool. all Yeah. the iconic buildings in Malaysia. Yeah. Who has a UV light lying That's around the thing, though? right? That's the thing. So I don't know why this netizen had a UV light at home, but this is like some CSI level stuff, lah. It's the Hits Morning Crew with Ann, Arnold, and Prem. Wah, that's crazy. Menangis. Udah paspornya keren, bisa kemana aja, ke berbagai negara banyak gitu. Terus desainnya juga nggak kaleng-kaleng. Bisa didesainnya gitu ya. Kira-kira fungsinya apa? Kalau oke lah kalau buat interest desain itu oke gitu. Nanti kita lihat ya, di video selanjutnya apakah dijelasin fungsinya lebih lanjut untuk desain ini. Oke, kita langsung aja lanjut ke videonya. Oke. Wah.
Wah. Wah, kayaknya dia masjid gitu. Tuh, kebanyakan masjid, guys. Itu monumen kayak itu, menara. Wah, gedung-gedung tinggi gitu. Bisa ya kayak gitu, guys. Oh, apa mungkin mungkin ini dari perspektif saya saja, itu kayaknya mungkin dari apa ya, pihak desainnya itu, atau setelah harapan mungkin biar orang-orang dari sana itu, kan kita pasti cek paspor kan ada blue line-nya kalau di scan gitu. Nah, biar kelihatan, kita biar bisa nunjukin, oh ini loh Malaysia sekeren ini, banyak bangunan kerennya di Malaysia, banyak monumen-monumen keren gitu. Mungkin kayak gitu ya, mungkin. Atau kalau kalian tahu, kalian bisa deh taruh di kolom komentar apa sih fungsinya di desain seperti itu gitu. Oke? Kita lanjut lagi ke video masih tentang paspor lagi. Check it out. Warga Malaysia dilarang masuk Israel. Tahu gak kalau di paspor Malaysia tertulis paspor ini sah digunakan ke semua negara kecuali Israel. Karena Malaysia adalah salah satu negara yang gak punya hubungan diplomatik dengan Israel sebagai bentuk dukungan penuh untuk Palestina. Sebab itu warganya dilarang pergi untuk mengunjungi Israel. Tetapi bila ada kepentingan khusus, contohnya untuk ziarah ke Yerusalem, bisa saja warganya mendapatkan izin. Tetapi pastinya akan sangat sulit. Kalau kalian tertarik, jangan lupa follow Go Ishak untuk tahu lebih banyak info travel menarik lainnya. Jadi, kalau warga negara kita yang dilarang pergi ke Israel, kira-kira kalian setuju gak? Jadi gitu, guys. Ada yang unik lagi tentang paspor Malaysia ini ternyata. Setelah tadi dia ada di ranking 9, bisa akses dari lebih dari 180 negara, terus habis itu desainnya juga unik. Terus setelah itu yang terakhir ini dia bisa digunain berbagai negara kecuali Israel ternyata, guys, sebagai bentuk dukungan untuk negara Palestina yang sedang ada kontra lah dengan Israel kayak gitu. Dan ternyata ada pengecualian di situ, dimana ketika kita mau travel ke tempat-tempat bersejarah seperti Yerusalem itu masih bisa dilakukan, tapi proses perizinannya itu sangat sulit ternyata kayak gitu. Oke. Aduh guys, bikin pusing setelah tahu fakta ini, ya ampun. Bener sih, bikin iri. Kayak misalnya kita kalau mau pergi nih, yang deket-deket aja lah, kalau di Indonesia mau ke Singapura gitu, ya kalau ke Singapura sih oke sih kalau mau paspor. Yang susah itu kalau kita mau ke Eropa atau ke Amerika, itu susah banget rata-rata. Kalau setiap mahasiswa itu aja kesulitan mereka buat dapetin visa pelajar gitu, apalagi yang biasa-biasa aja orang kayak kita gini. Aku yakin pasti kalau ada penonton dari Indonesia yang nonton video ini dan sama kayak aku, dia belum pernah masih awam mengenai info mengenai paspor Malaysia, mereka pasti juga iri, yakin tuh 100%. Jadi teman-teman, semoga negara saya ini, Indonesia ini, bisa segera mencontoh hal-hal yang udah maju kayak gini, guys. Jadi kayak paspornya itu harus bisa lebih di-upgrade untuk pastinya nanti akan memudahkan keperluan masyarakatnya lah, intinya kayak gitu. Jadi, oke lah, semoga video ini bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan saya, dan terima kasih udah selalu support. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.